Banyak teman pendukung Jokowi yang mengkritik Bu Megawati atas pidatonya. Mereka beranggapan kalau mereka dulu memilih Jokowi karena sosok, bukan karena dia dari partai PDI Perjuangan. Saya juga begitu. Saya lebih memilih sosok waktu memilih calon presiden dan calon kepala daerah. Saya tidak melihat dia itu dari partai apa. Karena buat saya, dan mungkin sebagian orang, kita melihat pemimpin itu dari rekam jejaknya. Manuver keras Jokowi bikin Megawati dan Banteng kalang kabut. Kiki Saputri analisis Jokowi bukan boneka partai, PDIP kasihan gak ada Jokowi. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Stand-up komedian Kiki Saputri memberikan respon kepada orang-orang yang menganggap Presiden Jokowi adalah boneka. Diduga secara tersirat, Kiki Saputri menanggapi isu Jokowi menjadi boneka partai PDIP. Jika diperhatikan, Jokowi seolah memutuskan untuk keluar dari tempat yang dianggap sebagai istana boneka, tapi orang-orang malah menganggap Jokowi sebagai pengkhianat. Selain itu, menurut Kiki, tidak perlu ada pihak yang terlalu pusing dan mendramatisir di momen pemilihan umum 2024. Kiki bergurau, mau siapapun capres dan cawapres, yang tetap banyak pekerjaan adalah Wika Salim candanya. Kemudian ada netizen yang mengatakan, bagaimana kalau sebenarnya boneka itu adalah rakyat yang pelanga-pelongo? Ketika melihat berita politik yang jadi petugas partai adalah rakyat, kemudian digiring untuk coblos dan pilih capres ini dan itu. Kiki pun juga mengomentari anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menerima putusan bahwasanya Golkar mengajukannya sebagai cawapres Prabowo. Bagai ajang pembuktian apakah dulu Jokowi menang karena PDIP ataukah justru PDIP yang menang karena faktor Jokowi. Kiki kemudian meniru gaya bicara dan perkataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mega sempat mengatakan Jokowi mentang-mentang dan Jokowi kalau tak ada PDIP begitu kasihan. Kata Kiki, PDIP itu yang ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal PDIP kalau nggak ada Jokowi itu, aduh kasihan dah. Bermaksud mengungkapkan isi hati. Tapi ada netizen yang mempertanyakan, tahu apa Kiki soal politik? Netizen kemudian menyarankan Kiki untuk melawak saja di televisi. Namun langsung dibalas oleh Kiki, emangnya saya lagi melawak? Hajar. Meski berani mengemukakan pendapatnya soal dinasti politik di lingkaran Jokowi, tapi Kiki enggan secara spesifik mengungkapkan referensinya pada tokoh politik. Misalnya saat ditanya apakah dirinya Jokowers atau Kaisangers, Kiki pun justru menjawab dengan gurauan, saya Roastingers, kata Kiki. Jika diperhatikan, Jokowi saat ini sepertinya memang sedang membuktikan bahwa dirinya bukan petugas partai. Karena sebelumnya Megawati Soekarnoputri kerap menegaskan bahwasannya Presiden Jokowi adalah petugas partai. Di balik lekatnya julukan itu, Jokowi justru dianggap mampu mengendalikan konstelasi politik di Indonesia. Bahkan terkesan berani berhadapan dengan Mak Banteng. Masih terngiang jelas pesan perdana Megawati kepada Jokowi saat didukung sebagai capres menjelang Pilpres Mei 2014 silam. Saat itu, Mega mendeklarasikan Jokowi menjadi capres dari PDIP dengan tetap berstatus sebagai petugas partai. Ucapan Mega soal Jokowi petugas partai saat itu ramai menjadi pembicaraan publik. Jokowi pun mengakui jika dirinya merupakan petugas partai. Namun, ia menampik statusnya tersebut akan mempengaruhi kinerjanya di pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, Jokowi semakin berani menunjukkan sikap politiknya. Dia bukan hanya petugas partai biasa. Di periode kedua masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi terlihat mulai membangun kekuatan politik keluarga melalui anak dan menantunya. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, ikut dimajukan dan terpilih sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2021. Di tahun yang sama, menantunya Bobi Nasution juga maju dan terpilih sebagai wali kota Medan, Sumatera Utara. Baik Gibran atau Bobi sama-sama diusung PDIP. Bahkan putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep juga menghentak publik usai diumumkan sebagai Ketua Umum Partai PSI. Hanya 2 hari berselang ia bergabung dengan partai tersebut. Megawati sepertinya mendeteksi niat Jokowi dan berusaha meredamnya. Megawati seolah menginginkan Jokowi tetap jadi petugas partai yang taat kepada aturan dan instruksi partainya. Bila Jokowi tetap melawan apalagi sampai mendukung capres lain, Megawati sepertinya tidak akan ragu untuk memecat Jokowi sebagai kadernya walaupun sedang menjabat sebagai presiden. Bagaimana menurut Anda?
Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksud DPR, Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Modiar, Ahok turun gunung beri teguran keras ke Gibran, wali kota baru 3 tahun belum teruji kok mau jadi wapres? Ini mimpin negara, nggak main-main. Yang pasti kalau buat saya, dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Dan kalau melihat dinamika politik yang terjadi saat ini, sepertinya memang cuma ada 3 capres yang akan bertanding di pemilu 2024. Nah, mereka itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya adalah siapakah di antara 3 capres ini yang akan mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi? Ya, meskipun tanda-tanda dukungan itu lebih mengarah kepada sosok Ganjar Pranowo, namun belakangan ini ya, pendukung Presiden Jokowi masih gaduh lantaran putusan MK yang dianggap sengaja memberi peluang supaya Gibran ini bisa maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Putra Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, hampir pasti akan dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo yang diusung gabungan parpol Koalisi Indonesia Maju. Meski Prabowo menggait Gibran sebagai anak muda yang terbilang sukses memimpin kota Solo menjadi cawapresnya, hal itu tidak menjadi daya tarik bagi ex-gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sekalipun diketahui bahwa Ahok yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina adalah sahabat dekat Presiden Jokowi, ayah Gibran. Bahkan, Ahok menyentil Gibran yang dianggapnya belum teruji, belum punya pengalaman yang luas soal ketatanegaraan, dan belum pantas menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia karena baru 2-3 tahun saja menjadi wali kota Solo. Video pernyataan Ahok itu diunggah oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Denny juga menilai pernyataan Ahok itu menyindir seorang wapres muda ketika presidennya sudah sepuh dan sakit sehingga harus digantikan. Menurut Ahok, pengalaman Gibran belum lengkap, belum pernah di legislatif dan eksekutif, jadi tidak akan pernah ngerti ketika nanti menjadi pemimpin bangsa. Menurut Ahok, pasangan presiden dan wakil presiden untuk Indonesia di 2024 dipertaruhkan untuk 2045 menjadi negara maju. Jadi tidak boleh diberikan ke orang yang hanya coba-coba. Menurut Ahok, dirinya tidak yakin Gibran mampu mengurus negara sebagai cawapres, bukan meremehkan anak muda, tapi bicara tata negara harus ngerti konstitusi. Ia tidak mau anak cucu kita nanti harus nunggu sekian tahun lagi. Karenanya menurut Ahok, ia mengajak para pemimpin tidak usah memilih pemimpin yang coba-coba, tapi yang sudah teruji, yaitu Ganjar dan Mahfud. Jika diperhatikan, akan ada banyak pihak, terutama saya yang akan benar-benar kecewa jika benar Gibran menjadi cawapres Prabowo. Hal ini jelas-jelas memaksakan kehendak, entah itu kehendak Gibran sendiri atau kehendak Prabowo. Benar kata Ahok, harusnya menjadi pemimpin itu dari bawah. Dalam kasusnya Gibran, seharusnya Gibran merintis karir politiknya dari wali kota ke gubernur, baru kemudian ke capres atau cawapres. Jangan karbitan beginilah, saya muak. Atau bisa dicoba lagi ke legislatif ya, menjadi DPRD atau DPR RI juga bisa. Karena bukan hanya birokrasi saja yang harus dipimpin dan dibenahi, masyarakat juga perlu diperhatikan dan disejahterakan. Jangan cuma mendapat iming-iming kekuasaan, Gibran jadi buta. Melihat hal ini, apakah kita boleh beranggapan bahwa menjadi elit politik menjadi semudah itu? Hanya punya modal terkenal bisa menjadi pemimpin? Akhirnya dalam pertarungan politik ke depannya, apakah kita akan disuguhkan pada memilih calon-calon yang apa adanya? Bahkan rekam jejak tidak lagi menjadi penting karena pilihan yang terbatas. Siapapun bisa menjadi calon asal bisa memenuhi hitungan suara dan kebutuhan logistik. Sudah menjadi sulit ketika kita menemukan calon dengan karir yang ditempuh dari organisasi backbone naik menjadi pengurus ranting, lalu cabang, DPP, dan seterusnya. Partai-partai tua juga sudah jarang melakukan itu. Sekarang, elit lebih mirip seperti karir profesional dunia kerja. Pindah partai untuk naik jabatan, apalagi partai baru. Tinggal bajak elit lain untuk siap langsung bertarung di kancah perpolitikan. Syukur-syukur bisa tarik elit yang sudah jadi. Menjadi pertanyaan bila diisi orang yang bukan berlatar belakang partai politik. Berbeda dengan Ganjar merupakan sosok yang berani. Ganjar selalu bersikap tegas.
Jika ada sesuatu yang tidak sesuai, itu karena Ganjar pernah menjadi bagian dari legislatif. Ditambah lagi dengan kehadiran Mahfud MD sebagai pasangannya. Saya yakin bahwa para pelaku korupsi tidak akan berani bermain-main. Mahfud juga dikenal sangat tegas dalam menghadapi permasalahan korupsi. Ganjar Mahfud telah membuktikan keberaniannya dalam praktik selama menjabat sebagai Gubernur Jateng selama 2 periode. Ganjar beberapa kali memberhentikan pejabat yang terlibat dalam tindakan korupsi juga. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan statement Ahok? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.